Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'utsu rahmatan lil alamin, asyraful anbiya'i wal mursalin, nabiyuna wa habibuna wa qudwatuna Muhammadun Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, senantiasa dan selalu kita bersyukur dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah kesehatan, nikmat iman dan Islam, untuk menjalankan segala kegiatan aktivitas harian kita di bulan suci Ramadan ini. Khususnya ibadah puasa, ditambah dengan ibadah wajib lainnya, yaitu sholat fardhu 5 waktu. Maka kita sebagai seorang hamba tak hentinya bersyukur kepada Allah. Salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak syafaatnya bisa kita raih. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Maka puasamu adalah perisaimu. Puasa bagaikan perisai yang bisa membentengi diri kita dari panasnya api neraka. Puasa adalah perisai yang menjadi penghalang antara diri kita dengan siksaan api neraka. Puasa yang kita lakukan, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam menjalankan perintah ini betul-betul kita menjadi seorang muslim yang mendapatkan perisai penghalang dari api neraka, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah ini memberikan kepada kita pertolongan dan motivasi yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya bahwa orang yang berpuasa itu akan diberikan oleh Allah balasan, diberikan oleh Allah ganjaran yang tidak disebutkan bagaimana ganjaran dan balasan itu. Artinya balasan yang unlimited. Itulah balasan yang istimewa buat mereka orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini penuh dengan keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak meragukan lagi akan berbagai kenikmatan yang Allah berikan dan sediakan buat kita orang-orang yang berpuasa. Maka kita pun harus tahu diri bahwa ketika menjalankan puasa ini kita sedang melaksanakan perintah Allah, dan ini adalah ibadah. Ibadah yang diwajibkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Maka pendengar dan sahabat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis yang berkaitan as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai, Nabi bersabda, fala yarfus, maka ketika kita berpuasa hindari dan jauhi ucapan-ucapan yang tidak benar. Karena kita dituntut dalam melaksanakan ibadah puasa tidak hanya sekedar menahan rasa haus dan rasa lapar semata, akan tetapi lisan kita ini pun harus kita jaga. Maka Nabi berpesan kepada kita yang berpuasa, la yarfus, jangan ucapkan ucapan-ucapan yang tidak benar, yang tidak baik. Pengganti dari ucapan yang tidak benar, yang tidak baik masih banyak. Seperti kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk mengucapkan ucapan yang baik dan benar. Wal yaqulu qaulan sadida, ucapan yang baik dan benar dalam kegiatan kita sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga ucapan kita yang keluar dari mulut kita itu bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Itulah hakikatnya kenapa puasa bisa menjadi perisai seorang hamba antara dirinya dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, karena pertama dia mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan mampu mengendalikan ucapan-ucapannya serta perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita suatu tameng, suatu perisai buat diri kita, maka bagaimana kita menggunakan tameng atau perisai ini sehingga kita betul-betul terhindar? Maka tameng itu harus kita gunakan seahli mungkin, ya. Bagaimana kita menjadi orang yang ahli dalam menggunakannya? Menggunakan dalam tentu di sini bukan barang yang bisa kita pegang, akan tetapi ini merupakan perisai atau tameng atau benteng yang menghalangi kita dalam wujud atau dalam bentuk yang abstrak, ya. Abstrak artinya tidak nampak oleh penglihatan mata, oleh indera manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi semua apa yang kita perkirakan di balik puasa yang kita lakukan dengan kita jadikan sebagai tameng kita dari api neraka itu. Maka pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita sebagai orang-orang yang berpuasa mengharap ridho dan atas dasar keimanan, puasa itu menjadi wujud nyata, kita dihalangi atau dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, yang Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga lebar-lebar ini di bulan Ramadan. Lalu kita disiapkan oleh Allah satu pintu orang-orang yang berpuasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu itu telah terbuka lebar buat kita yang berpuasa, dan pintu-pintu neraka telah ditutup rapat-rapat oleh Allah, dan kita pun diberikan oleh Allah tameng. Sudah ditutup oleh Allah pintu nerakanya, masih kita menyiapkan diri kita penghalang tameng dari api neraka, sehingga pada akhirnya kita selamat dunia, selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.